Hola, di video kali ini saya ingin membahas bagaimana pekerjaan yang harusnya itu menjadi tanggung jawab justru menjadi belenggu yang mengurung kita atau memenjarakan kita di dalam seumur hidup kita, untuk nantinya kita tuh tidak bisa menjadi manusia yang bebas dan leluasa dalam melakukan sesuatu. Ironi ya, sebuah hal yang harusnya menjadi sebuah tanggung jawab justru itu dibentuk sistem untuk membuat kita menjadi kehilangan kebebasan di seumur hidup kita, dan pada akhirnya kita harus menghabiskan seluruh waktu dan energi kehidupan kita di tempat kerja. Sebelum itu, buat kalian yang suka dengan konten-konten yapping seperti ini, yang mungkin saja ini bisa membantu kalian untuk mengkritisi kebenaran yang ada di dunia, atau bisa juga sebagai pengantar tidur, bisa banget buat kalian untuk subscribe channel ini agar kita juga bisa bertumbuh sebagai lapisan masyarakat terbawah menuju ke kehidupan yang lebih baik. Kalian mungkin berpikir ya bahwasanya kalian adalah manusia yang bebas, di mana setiap pagi kalian itu bangun pagi, kerja untuk 8-9 jam, lalu mendapatkan gaji yang itu bisa kalian pakai untuk membeli apa yang kalian mau. Tapi kalian coba pikir lagi, kalau setiap keputusan yang ditentukan oleh rasa takut atas kehilangan gaji, apakah kalian itu benar-benar bebas? Hari ini kita akan bicara tentang realitas yang tidak banyak orang itu mau akui, yaitu penjara dengan gaji, atau pekerjaan adalah penjara dengan gaji. Mungkin kalimat ini tuh akan terdengar kasar, tapi semakin kalian paham struktur ekonomi modern, semakin kalian sadar bahwasanya kalimat ini tuh bukan sebuah hiperbola, melainkan deskripsi paling jujur tentang sistem kerja di abad ke-21, yang mana membuat kalian sebagai manusia itu diharuskan untuk menjual waktu dan menghabiskan energi kehidupan kalian di dalam tempat kerja kalian, bahkan untuk seumur hidup kalian. Pertama, mari kita lihat fakta yang sering disembunyikan oleh banyak orang, bahwasanya dunia kerja modern itu tidak dibentuk untuk membuat kalian menjadi lebih kaya, tapi ini dibentuk untuk membuat kalian pada akhirnya ketergantungan dengan pekerjaan kalian saat ini. Menurut Gallup Global Workplace Report di tahun 2024, 85% pekerja di dunia ini tidak merasa terlibat secara emosional, yang artinya mereka itu hanya bekerja karena takut kehilangan penghasilan. Lalu data kedua ini datang dari Bureau of Labor Statistics, di mana rata-rata pekerja itu menghabiskan lebih dari 90.000 jam di dalam kehidupannya di tempat kerja, yang itu artinya waktu yang dihabiskan di tempat kerja sangat jauh lebih banyak daripada waktu yang mereka habiskan untuk keluarga mereka dan untuk diri mereka sendiri. Dimana ini menjelaskan bahwasanya seringkali pekerjaan itu membuat kita harus terus-terusan menjual waktu kita dan menghabiskan energi kehidupan kita di tempat kerja. Sistem kerja yang kita kenal saat ini itu bukanlah sebuah hasil dari evolusi alami, tapi ini dibentuk oleh rekayasa sosial yang dimulai sejak era revolusi industri. Tokoh yang biasa disorot yaitu bernama Bapak Frederick Taylor, atau Bapak Scientific Management, di mana dia itu mengubah pekerja menjadi mesin manusia. Setiap gerakannya diukur, setiap menit dikontrol, dan setiap inisiatif pribadi itu dianggap tidak efisien. Model ini itu terus dipakai sampai sekarang, hanya saja kemasannya yang berubah. Tapi mentalitasnya itu tetap sama, gitu. Bahwasanya ketaatan dan produktivitas kita itu dikontrol dari atas. Data yang saya dapatkan dari Study of Microsoft Work Trend di tahun 2023, itu menemukan bahwasanya 49% pekerja itu merasa burnout karena harus selalu online atau standby, bahkan di luar jam kerja. Kita tuh bahkan bisa dipenjara di luar jeruji, di mana kita harus selalu standby ketika bos kita tuh mengirimkan satu pekerjaan dengan embel-embel bahwasanya kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, di mana pada akhirnya kita tuh kehabisan seluruh waktu kita hanya untuk pekerjaan yang itu menghasilkan uang yang tidak seberapa. Seorang filsuf dari Prancis bernama Michel Foucault itu pernah bilang bahwasannya penjara modern itu tidak lagi menggunakan jeruji besi, tapi menggunakan disiplin yang diinternalisasi, di mana ketika zaman perbudakan dulu kita tuh takut dengan cambuk al-guju, kita takut penjaga. Nah sekarang kita takut untuk kehilangan posisi.
Lalu dulu kita tuh dipenjara karena kita melanggar hukum. Nah, sekarang kita dipenjara juga, tapi dengan cicilan, tagihan, dan gaya hidup yang kita buat sendiri. Di mana sebuah riset dari CNBC di tahun 2023 itu mengatakan bahwasanya 73% pekerja itu hidup dari gaji ke gaji, di mana yang mengartikan bahwasanya ketika mereka itu kehilangan gaji mereka sebulan aja, itu mereka tuh bisa kehilangan rumah, kendaraan, dan bahkan harga diri mereka. Dan inilah yang dinamakan penjara modern, penjara yang tidak lagi membutuhkan jeruji besi untuk mengurung kita, tapi kita justru sudah membawa rantai kita sendiri di leher kita masing-masing. Dan semakin besar kalian tuh memiliki gaya hidup, semakin besar kalian menghambur-hamburkan uang, maka semakin mahal juga waktu yang harus kalian tukarkan, dan semakin banyak juga energi kehidupan kalian yang harus kalian setorkan ke tempat kerja kalian. Guys, kita tuh udah harus mulai untuk merenung gitu. Apa sih sebenarnya yang kita jual di tempat kerja? Apakah skill, apakah tenaga? Jawabannya tidak keduanya, tapi kita tuh menjual waktu di dalam hidup kita. Ini ya, kita tuh setiap bulan itu menukar 160 jam waktu hidup hanya untuk angka di rekening. Dan semakin tinggi gaji yang kita miliki, maka semakin mahal juga rantai yang kita gantungkan di leher kita. Contoh, seorang pegawai korporat dengan gaji besar itu seringnya ya tidak bisa menolak meeting, tidak bisa bicara bebas karena takut dengan kode etik, dan biasanya juga tidak bisa cuti tanpa izin. Di luar itu kan mereka kelihatannya keren, ya kan, seorang manajer atau seorang apalah dari korporat. Tapi di dalamnya mereka tuh sama kok dengan kita. Mereka tuh hanya tahanan tapi dipakai menggunakan jas yang mahal. Filsuf Amerika bernama Henry David itu berkata ya bahwasanya harga dari apapun adalah seberapa banyak hidup yang kalian tukarkan. Jadi kalian juga pada titik ini juga harus berpikir itu. Penting nggak sih untuk kalian tuh menghambur-hamburkan uang yang kalian dapat, which is nggak seberapa ya dari tempat kerja, untuk membeli gaya hidup kalian yang nantinya itu akan menyusahkan kalian di kemudian hari dan membuat kalian tidak bisa melarikan diri dari sistem yang sudah dibentuk oleh dunia yang konyol ini. Guys, ketika kalian tuh melihat struktur pekerjaan modern, maka ini akan berbentuk seperti piramid, di mana di puncaknya akan ada segelintir orang yang benar-benar bebas, tapi di bawahnya itu miliaran manusia itu menopang mereka dengan waktu, tenaga, dan mimpi yang bahkan tidak pernah terwujud. Menurut Oxfam Global Inequality Report di tahun 2024, itu dikatakan bahwasanya 1% populasi di dunia ini menguasai 45% dari kekayaan global. Dan sistem kerja modern ini tuh dirancang untuk mempertahankan struktur ini. Jadi kalian tuh tidak dipekerjakan untuk menjadi kaya, tapi kalian dipekerjakan untuk membuat orang lain tetap kaya, di mana tenaga yang mereka keluarkan itu tidak sebesar kalian. Ironisnya, banyak orang yang bahkan itu membela sistem ini karena penjara yang diberi fasilitas itu tidak lagi terasa seperti penjara yang kalian tuh dikurung di jeruji besi. Jadi pada dasarnya kalian tuh sedang menggapai mimpi dari orang lain. Dan apakah kalian tuh tidak berpikir itu, layakkah hidupku untuk menggapai impian dari orang lain gitu? Atau kalian setidaknya berpikir itu, pantas nggak sih kehidupan kalian, waktu kalian habiskan untuk meraih cita-cita atau impian dari orang lain, untuk memperkaya orang lain? Pantas nggak? Sedangkan diri kalian sendiri itu akan selamanya bergantung dengan pekerjaan kalian. Setelah apa yang sudah saya jabarkan guys, apakah berhenti kerja itu adalah sebuah solusi? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Dunia ini tuh butuh struktur, tapi kalian tidak harus jadi budak dari struktur ini. Kebebasan itu tidak berarti kalian tuh berhenti bekerja, tapi mengubah posisi kalian dari alat menjadi pemilik alat. Ketika kalian pada akhirnya itu membangun skill yang bisa dikapitalisasi tanpa dikontrol oleh sistem, entah lewat bisnis, AI, content creation, atau investasi, kalian tuh mulai menulis ulang kontrak sosial atas diri kalian sendiri. Contoh, Tim Ferriss yang mengubah paradigma produktivitas lewat 4 jam kerjanya dalam 1 minggu.
Lalu Naval Ravikant itu pernah berkata bahwasanya kekayaan yang sebenarnya itu bukanlah uang atau status, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kebebasan. Jadi orang-orang ini tuh bukan anti kerja, tapi mereka hanya menolak kerja untuk penjara yang tidak mereka bangun sendiri. Mereka enggan untuk menggapai impian orang lain. Di sisi lain mereka justru harus menjadi budak di seumur hidup mereka. Jadi ketika lain kali kalian tuh merasa aman dengan pekerjaan kalian saat ini, kalian tuh harus mulai tanya ke diri kalian, apakah kalian tuh benar-benar aman atau kalian tuh hanya nyaman di penjara yang indah. Dunia ini tuh nggak mau tahu gitu. Dia tuh nggak akan merubah sistem untuk kalian. Tapi kalian bisa loh merubah posisi kalian di dalam sistem ini. Apakah kalian akan menjadi alat atau pemilik alat. Gunakan pekerjaan kalian saat ini itu sebagai batu loncatan dan bukan sebagai rantai yang mengurung kalian. Gunakan juga gaji kalian itu untuk membeli kebebasan, bukan gaya hidup. Karena pada akhirnya tujuan dari kita tuh bekerja mati-matian itu bukanlah untuk bertahan hidup, tapi untuk mengambil kembali kehidupan dari tangan sistem yang ingin memilikinya. Seberapa banyak hidup yang sudah kita tukarkan itu layak untuk kita ambil kembali. Dan kalian juga harus mulai berpikir bahwasanya apakah layak kehidupan kalian dan waktu serta energi kehidupan kalian itu kalian gunakan seluruhnya untuk memperkaya orang yang bahkan tidak bekerja sekeras kita. Dan apakah kehidupan kita itu layak untuk menggapai impian orang lain, di sisi lain impian kita sendiri bahkan tidak pernah terwujud. Oke, sekian dari saya. Mungkin bagaimana pendapat kalian tentang pembahasan ini. Sorry kalau misalnya agak carut-marut karena skripnya juga saya tulis acak gitu. Oke, jangan lupa untuk subscribe, share ke teman-teman kalian agar kita bisa bertumbuh bersama sebagai lapisan masyarakat terbawah. Ciao.